Tuan muda pun sembari meledakkan kekuatannya di sana dan bersiap untuk bertarung kembali dengan kekuatannya yang lebih besar. Setelah mendengar hal itu, Hao Yi langsung menyerang Ne Feng dengan pedangnya sampai membuat Ne Feng terpukul mundur oleh pedang Hao Yi. Dikatakan oleh Ne Feng bahwa Hao Yi ini adalah anjing gila. Meski begitu, Hao Yi dengan serangan pedangnya terus menyerang Ne Feng, dan pastinya Ne Feng bisa menghindari serangan pedang dari Hao Yi. Kemudian Ne Feng melancarkan serangan balik dan berhasil menendang Hao Yi sampai ia terpukul mundur cukup jauh. Selanjutnya, Ne Feng mengeluarkan kekuatan Phoenix-nya untuk menyerang Hao Yi. Sementara itu, Hao Yi hanya bisa bertahan dengan tameng kekuatannya ketika diserang oleh kekuatan Phoenix. Akan tetapi pada akhirnya tamengnya pun hancur dan ia pun terpental oleh kekuatan Phoenix Ne Feng. Setelahnya, Hao Yi menyuruh dua temannya itu untuk segera menghabisi Ne Feng. Lantas Cai Ying mengeluarkan teknik gerhana bulannya untuk menyerang Ne Feng. Namun serangannya mudah sekali dihindari oleh Ne Feng, sampai Ne Feng mengatakan praktisi martial science tingkat 5 ternyata hanya bisa menggelitiknya. Kemudian Ne Feng langsung maju untuk menghindari serangan batu tersebut, lalu menghancurkannya dengan kekuatan pedangnya. Sedangkan Cai Ying percaya diri ia bisa mengalahkan Ne Feng. Akan tetapi Ne Feng mengeluarkan teknik transformasi, yaitu teknik transformasi pertama dari transformasi 9 naga api. Terlihatlah kekuatan naga pun langsung keluar dari Ne Feng bersamaan dengan mutiara apilah yang diserap oleh naga tersebut. Terlihat batu-batu itu berhasil dihancurkan oleh kekuatan dari avatar naga milik Ne Feng. Hal itu pastinya membuat Cai Ying terkejut. Hingga akhirnya ia pun diserang oleh kekuatan naga sampai ia dijatuhkan ke bawah oleh avatar naga itu. Di sisi lain, praktisi wanita yang adalah Nona Suking, ia menjadi heran keterampilan apa yang dipakai oleh Ne Feng. Bahkan martial science tingkat 5 seperti Cai Ying tidak bisa menahan serangan tersebut. Dikatakan oleh Nona Yuyan, ia tidak menyangka hanya dalam beberapa hari di Pulau Langyu, Ne Feng telah menguasai transformasi pertama. Kelihatannya ia harus lebih bekerja keras lagi agar tidak terlalu tertinggal oleh Ne Feng. Sementara itu terlihat Hao Yi mengeluarkan formasi pedang hantu pembunuh. Praktisi pria yang melihat itu, ia mengetahui bahwa itu adalah keterampilan dari sekte Netherworld. Terlihat Ne Feng terjebak ke dalam formasi pedang pembunuh hantu. Ditambah lagi Hao Yi juga menjebak dengan membuat penghalang dari formasinya. Ditegaskan oleh Hao Yi bahwa hari ini adalah hari kematian Ne Feng. Ia pun mengeluarkan kekuatan formasi pedang hantunya dan menciptakan avatar hitam yang persis sama seperti dirinya. Avatar roh itu pun mengepung Ne Feng dan menyerang secara bersamaan. Namun Ne Feng langsung melindungi dirinya dengan pelindung api ilahi. Sementara itu praktisi pria khawatir kepada Ne Feng karena arai pedang hantu pembunuh dapat menghabisi martial science tingkat 6. Akan tetapi saat itu Nona Yuyan yakin bahwa Ne Feng tidak akan kalah. Diberitahu oleh Hao Yi dapat melihat formasi ini adalah kehormatan bagi Ne Feng. Ia pun kembali mengeluarkan avatar hitam hantu dirinya yang langsung menyerang ke arah Ne Feng. Dikatakan oleh Ne Feng bahwa Hao Yi tidak akan bisa mengalahkannya hanya dengan trik jahat seperti ini. Kemudian Ne Feng langsung mengeluarkan teknik tubuh api yang sejatinya dan kembali kekuatan naga pun keluar untuk menyerang. Avatar roh naga milik Ne Feng langsung menerjang avatar hantu tersebut dan berhasil mengalahkan mereka semua sekaligus.
Hal itu pastinya membuat Hou Yi menjadi sangat terkejut, hingga akhirnya avatar roh naga milik Nefeng berhasil mementakkan Hou Yi ke bawah dan mengalahkannya. Dikatakan oleh Hou Yi ayahnya akan menjadi kaisar bela diri Vlivet. Begitu ayahnya bertindak, kalian semua akan mati. Ia pun sembari mengeluarkan jimatnya untuk melarikan diri. Melihat Hou Yi yang akan melarikan diri, pastinya Nefeng tidak akan membiarkan hal itu. Nefeng kembali mengeluarkan mutiara ilahinya untuk menyerang ke arah Hou Yi dan mencegahnya untuk melarikan diri. Mutiara api ilahi tersebut pun berhasil menghentikan Hou Yi yang akan kabur, dan langsung membuatnya jatuh ke bawah dan tidak berdaya. Ketika itu ia pun ditodong pedang oleh Nefeng. Merasa terancam, Hou Yi menggertak Nefeng. Jika Nefeng menghabisinya, maka keluarganya akan dimusnahkan. Tapi dikatakan oleh Nefeng, bahkan jika tidak menghabisi Hou Yi, akankah Hou Tian mengampuni keluarganya? Nefeng sejak awal sudah mengingatkan, tapi sayangnya Hou Yi dan kawan-kawannya tidak menghargai itu. Daripada itu, maka Nefeng akan mengakhiri perseteruan mereka sesuai dengan keinginan Hou Yi. Akhirnya Nefeng menghabisi Hou Yi dengan serangan pedangnya. Namun terlihat setelah hal itu, Nefeng nampak kelelahan setelah bertarung melawan 3 orang. Kemudian Nona Yuyan langsung menghampiri Nefeng dan khawatir dengan keadaannya. Sementara itu dikatakan oleh praktisi pria, Master Pedang Nefeng sungguh jenius yang luar biasa. Untungnya saja mereka tidak memendam niat jahat selama perebutan mata air spiritual. Hal itu pun dibenarkan oleh praktisi wanita. Namun praktisi wanita memprotes, mengapa disebut kita padahal mereka berdua bukanlah satu tim. Praktisi pria kembali mengajar wanitanya yang adalah Nona Sucing, dan mengapa harus menolaknya secepat ini. Tidak lama senior Zong muncul di sana. Ia pun melihat bahwa ini sudah berakhir karena Hou Yi sudah tepar. Namun Nefeng melihat kalung giok yang dipunya oleh Hou Yi dan ia pun langsung mengambilnya. Setelah hal itu diperlihatkanlah Nefeng sudah ada di rumah bersama Nona Yuyan. Nona Yuyan pun mengantarkan minuman untuk Nefeng sembari mengatakan, senior Zong sangat menarik di permukaan, tapi terlihat seperti menjaga perbatasan. Ditambah lagi senior secara diam-diam mengirim mereka obat pemulihan. Direspon oleh Nefeng, dalam situasi yang mengerikan ini, senior masih memperlakukan dengan tulus. Dan nampaknya senior akan menjadi teman yang baik. Ketika itu Nona Yuyan menanyakan apa yang Nefeng lihat. Diberitahu oleh Nefeng bahwa kalung giok ini terdapat larangan, tapi Nefeng tidak bisa menghadapinya. Mendengar itu ditanyakan oleh Nona Yuyan, menurut Nefeng siapa yang akan mendatangi mereka lagi? Dikatakan oleh Nefeng mungkin orang itu adalah Yuan Cheng. Karena Yuan Cheng tidak lebih lemah daripada Hou Tian, dia tidak akan meninggalkan sekte, dan yang akan datang seharusnya adalah Hong Jingzhou. Ditambah lagi, kata Nona Yuyan, mereka harus melewati Pulau Tianwu saat menuju ke benua Zhenwu, dan dia mungkin akan menyergap kita di sana. Mendengar hal tersebut, Nefeng menyuruh Nona Yuyan istirahatlah beberapa hari lagi, karena Nefeng akan membuat beberapa pil pengubah wajah sebelum mereka berangkat ke benua Zhenwu. Setelah hal itu diperlihatkanlah Nefeng sedang ada di kamarnya dan berkultivasi. Ia pun nampaknya sedang berusaha untuk membuka larangan yang ada pada kalung giok. Ketika mencoba membuka tersebut, Nefeng melihat bahwa di kalung itu ada kesadaran suci Aurora, dan secara tiba-tiba saja kalung giok itu pun meledak dan pecah. Nefeng tahu bahwa ini sebenarnya larangan ganda dan Nefeng ceroboh. Tapi ini juga merupakan kesempatan bagus baginya untuk mempelajari teknik ini.
Namun tiba-tiba saja ada suara seperti bocil yang menjelaskan, serangan pedang ini terlalu rendah, tidak patut digunakan sama sekali. Apa yang membuat Neveng bahagia? Terlihat nampaknya suara bocil itu bersumber dari alat yang ada di depan Neveng. Oke guys, itu adalah dari Donghua lanjutan yang berjudul Peak of the Martial Arts bagian ke-35-nya di season 3 kali ini. Untuk pas selanjutnya akan diupdate begitu episode barunya sudah muncul, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton seperti ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.